sempat viral juga kapal PIS begitu Pak, berhasil melewati Timur Tengah di tengah serangan yang ada kapal Gamsunoro begitu. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh berkaitan dengan hal ini dan mungkin juga bisa digambarkan seperti apa dari PIS tentunya bisa melihat ini sebagai peluang ataupun juga kesempatan begitu. Ya, jadi begini Mbak Iva ya, jadi kami menyadari semakin besar coverage area bisnis kami, kita tahu resiko operasional kita akan semakin besar. Nah, disitulah memang bagaimana kami memperkuat kemampuan kami untuk mengelola armada-armada ini, operasionalnya, dan juga bagaimana teknologi itu bisa kami manfaatkan. Dan sebenarnya di luar yang kejadian di Laut Merah itu, sebenarnya banyak kejadian-kejadian lain di mana kami secara regularly mengelola potensi-potensi resiko itu. Jadi bahkan sebelum di Laut Merah, kapal kami pernah lagi ke Yaman itu hampir dibajak. Untung memang sudah ada mitigasi resiko sebelum-sebelumnya sehingga resiko itu bisa kami lewati. Nah, memang yang viral waktu itu di Laut Merah begitu ya. Dan tentunya memang sebenarnya kalau bisa kami nggak lewat situ. Cuma memang karena sudah terlanjur direncanakan, ada kontrak dan lain-lain, sekarang tinggal bagaimana kami mengelola resiko tersebut. Nah, tentunya kami berkoordinasi nih dengan semua pihak dalam negeri maupun luar negeri untuk memastikan operasional kami aman begitu. Dan alhamdulillah kapal kami MT Gamsunoro juga bisa berlayar dengan baik. Nah, kalau berbicara resikonya apa tadi sudah saya sampaikan, tapi ada opportunity nggak? Iya. Ya semakin memang kadang-kala tensi geopolitik ini ya kita sudah belajar dari Rusia dan Ukraine bahwa kondisi geopolitik ini mempengaruhi juga perdagangan energi dunia begitu ya, pola supply dan lain-lainnya yang seperti contoh saja misal Red Sea. Jadi itu kurang lebih 60% kapal yang selama ini melalui Red Sea dan terusan Suez itu harus mengalihkan rute yang berdampak pada penambahan waktu berlayar kurang lebih hampir 40%. Oke. Yang artinya kalau berlayarnya lebih lama dibutuhkan kapal lebih banyak. Jadi untuk pebisnis perusahaan-perusahaan shipping dan logistik ini good news sebenarnya. Tapi mungkin untuk kita sebagai nation Indonesia ya biaya logistik kita jadi mahal untuk importasi energi maupun pangan begitu ya. Berkaitan dengan naiknya tarif angkutan logistik secara internasional begitu ya dengan adanya kondisi geopolitik dan seperti apa dari PIS sendiri melihat hal ini mungkin akan mendorong kinerja PIS utamanya di awal tahun 2024. Ya, baik Mbak Iva, saya ceritakan garis besarnya dulu ya, bahwa memang setelah pasca pandemi, begitu ya, kita melihat bahwa pergerakan ekonomi seluruh dunia juga sudah semakin membaik, begitu ya, pertumbuhan ekonomi, demand energi juga meningkat, dan tentunya kebutuhan untuk angkutan di sisi sektor energi, khususnya oil and gas juga semakin bertumbuh. Namun sayangnya pada saat periode pandemi, pada saat ekonomi khususnya trading mungkin menurun begitu ya, banyak sekali kapal-kapal atau perusahaan-perusahaan yang keluar ya dari industri ini atau banyak kapal yang di-scrap begitu ya. Nah, dan ternyata recovery dunia ini tidak diimbangi juga dengan ketersediaan kapal. Karena relatif tidak banyak kapal yang baru dibangun pada saat periode pandemi. Dan itulah yang sebenarnya kita lihat sejak pertengahan 2022 dan sepanjang tahun 2023 semua indeks sewa kapal ya, angkutan khususnya di energi itu semua sangat terapresiasi, sangat tinggi begitu ya. Walaupun di awal 2024 sedikit terkoreksi, namun di level yang masih cukup sehat. Nah, kami melihat bahwa kondisi ini sebenarnya masih akan terus berlangsung sampai beberapa tahun ke depan karena memang ada bottleneck di sisi konstruksi kapal. Di mana negara-negara yang selama ini cukup kuat dalam hal pembangunan galangan seperti Korea, China, ini kesulitan manpower, khususnya untuk yang spesifik untuk pembangunan kapal. Nah, ini salah satu bottleneck juga di industri, yang pada akhirnya membuat harga sewa kapal juga, harga kapal-kapal baru terus naik juga. Jadi indeks pembangunan kapal itu juga terus naik. Nah, tentunya harga kapal ini perlu dijustifikasi dengan harga sewa yang memadai ke depan. Jadi memang kami melihat sudah muncul kesetimbangan baru dalam hal harga atau tarif sewa kapal, khusus di energi, kami melihat masih cukup sangat positif setidaknya sampai 2027. Dan mudah-mudahan kondisi perekonomian dunia dan geopolitik bisa mendukung hal tersebut ya untuk bisa lebih baik.
Kurang lebih gitu Mbak Eva. Oke, baik Pak Yogi, terima kasih. Kemudian terakhir begitu berkaitan dengan momentum masa mudik Lebaran begitu ya, PIS juga tergabung dalam Satgas Rafi 2024. Seperti apa mungkin kesiapan dari PIS untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan juga LPG selama momentum mudik Lebaran ini? Baik. Ya, ya kami bagian tidak terpisahkan dari mata rantai bisnis Pertamina, tentunya salah satu tugasnya dia bagaimana menyediakan energi untuk bangsa Indonesia dan khususnya untuk Satgas Ramadan dan Idul Fitri ini sangat krusial. Tentunya kita belajar dari pengalaman-pengalaman tahun lalu, apa yang baik sudah kita lakukan dan apa yang harus kita tingkatkan. Nah, khusus di tahun 2024 ini untuk Satgas Rafi 2024 ada sejumlah hal yang menjadi fokus kami. Pertama, bagaimana kami bisa menyediakan kapal tepat sesuai kebutuhan yang diprediksi oleh rekan-rekan kami di Patraniaga maupun di Kilang Internasional untuk angkutannya. Jadi kami sudah memastikan ketersediaan kapal. Dan yang kedua, bagaimana kapal-kapal yang kami sediakan ini sesuai spesifikasinya. Jadi bukan cuma jumlah, tapi spesifikasinya tepat. Dan yang ketiga, reliability-nya. Jadi kapal yang kami operasikan ini bagaimana bisa reliable jangan sampai terjadi gangguan. Nah tentunya kami juga mengantisipasi apabila ada potensi gangguan-gangguan. Oleh karena itu kami menyediakan kapal tambahan. Ada 8 unit kapal yang kami operasikan selama Satgas. Sehingga secara total ada hampir 780 kapal, di mana 326-nya adalah tanker, dan sisanya adalah kapal-kapal untuk support aktivitas di pelabuhan. Dan kurang lebih itulah yang kami lakukan untuk memastikan bahwa selama periode Satgas ini yang diprediksi mudiknya akan meningkat sangat signifikan, ketersediaan energi di seluruh pelosok, di mana kami harus menyuplai lebih dari 100 lokasi. Dan tidak boleh ada kelangkaan, tidak ada boleh kekosongan di terminal BBM maupun LPG. Jadi ini tugas yang sangat berat. Namun dengan persiapan yang baik dan kerjasama bersama grup Pertamina lainnya, insya Allah ini bisa kami lakukan dengan baik.